Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri katakan, ojo turu lo ya, haleluya. Karena cuaca cerah, dingin, sejuk ya. Tetapi biar hari ini kita dibakar oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur hari ini tadi worship leader, 5 worship leader itu semua full time. Dan pemain musik juga ada yang full time ya. Jadi ada Arif di keyboard, juga ada tadi Pak Sony di gitar, ada Eben di bass, ada drum Dio, dan juga worship leader tadi ada Pak Tri, ada Vito, ada Jefebe, ada Ko Yonatan, ada Pak Max ya. Kita puji Tuhan tanpa terasa 1 tahun kita akan menuju gedung yang baru, sehingga mulai dari sekarang kita perlu mempersiapkan pengerja-pengerja dan yang bekerja di ladang Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk di bulan November tanpa terasa, bulan depan sudah Natalan, dan 2 bulan lagi kita sudah masuk tahun 2025. Dan di bulan ini kita akan belajar tentang doa. Ya. Doa ini adalah nafas orang percaya, saudara tidak bisa hidup tanpa doa. Loh Pak, tapi saya hidup, jasmaninya yang hidup, tapi rohaninya tidak hidup. Biarkan doa ini menjadi gaya hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terkenal sekali saudara, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah dengan rapat-rapat kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya, akan menjawab setiap doa saudara dan saya. Nah, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, doa kalau saya boleh memberikan singkatan, didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Saudara mungkin jarang atau bahkan tidak pernah melihat Pak Samuel atau saya, kami sakit, lemah, atau mungkin kami ada pergumulan, saudara mengetahui mungkin tidak akan, saudara. Walaupun kami ada pergumulan, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan yang kami hadapi. Tetapi kenapa sampai hari ini kami bisa berdiri dengan kuat? Karena di tempat yang tersembunyi kami berdoa. Kekuatan saudara dan saya adalah doa. Loh saudara, orang itu punya masalah loh. Saya pribadi, saya ada tantangan, ujian, cobaan yang mungkin saudara nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu, tetapi saya datang kepada Tuhan berdoa. Kalau saya berdoa itu sujud saudara. Saya bangun jam 3 pagi, saya sudah doa jam 3 pagi, saya sujud. Tuhan, saya berdoa dengan kelemahan saya. Tuhan, saya nggak mampu, saya tidak bisa. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Ada pergumulan yang berat. Tetapi saya percaya saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi, Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Sebab itu saudara, kita punya pergumulan, kita punya tantangan ujian. Tetapi kami, Bapak Gembala dan saya selaku Wakil Gembala, kami masih sempat untuk mendoakan orang lain. Padahal ada tantangan, ujian yang kami juga hadapi, pribadi lepas pribadi. Tetapi saya mau katakan, kenapa kami bisa kuat? Karena kami berdoa kepada Yesus yang percaya, katakan amin. Kekuatan di hidupku hanya kudapat di dalam Yesus, saudara. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara lemah, saudara harus datang kemana? Datang ke orang pinter? Saya mau katakan hanya orang bodoh yang percaya itu orang pinter. Saudara harus datang kepada Yesus di tempat yang tersembunyi. Sebab ketika saudara berdoa, maka saya percaya ada kekuatan dari Tuhan. Doa itu gak selalu saudara minta-minta. Doa itu ada banyak, ada doa ucapan syukur. Saudara kalau bangun pagi hari, berarti kan Tuhan berkenan untuk saudara masih hidup sampai hari ini. Sedangkan ada orang yang sudah dipanggil Tuhan, ada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau saudara hari ini masih hidup dan bisa beribadah, berarti Tuhan punya rencana buat saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Maka mulailah hari dengan ucapan syukur. Saya kalau bangun, saya akan, Tuhan, makasih Tuhan saya masih bernafas. Makasih Tuhan saya bisa melayani Tuhan. Makasih Tuhan saya punya istri yang baik, saya punya anak yang baik. Makasih Tuhan saya punya jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya punya gembala yang mengasihi Tuhan. Saya punya rekan-rekan pelayanan yang mengasihi Tuhan. Jangan bangun ngeluh-ngeluh dulu. Itu satu. Yang kedua, saudara bisa berdoa untuk pertobatan saudara. Tuhan ampuni kemarin saya melakukan A, B, C, D. Saya butuh Tuhan. Saya banyak menemukan orang percaya kalau doa so iya so kuat. Oh Tuhan kalau saya pelayanan pasti saya begini, pasti saya begitu. Iya ile saudara. Saya banyak menemukan orang kalau sakit kalau didoakan, pastor kalau saya sembuh saya pasti pelayanan. Udahlah, gak usah banyak ngomong, gak usah ngomong besar. Fokus aja kepada kesembuhan.
Karena kalau sudah sembuh, sudah sehat, lupa. Itu manusia. Oh pastor, saya lagi ada usaha ini pastor. Kalau ini diberkati, oh saya pasti menabur buat gereja. Wis salah. Ojo ngomong gede, ojo omon-omon. Sudah banyak terjadi orang ngomong besar. Lebih baik realistis saudara. Saya selalu katakan ketika saya berkunjung mendoakan, lebih baik fokus dulu. Saya mau katakan siapa yang berjanji pasti mengendapi siapa? Tuhan Yesus. Kalau manusia meleset saudara. Janjian jam 10, jam berapa? Baru ketemu. Jam 11. Jam 10 baru mandi. Ya, itu manusia. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti menggenapi. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya banyak pergumulan yang saya hadapi. Apalagi saya menjadi pemimpin yang muda. Diremehkan orang, wajar pasti. Di sepandang sebelah mata, oh itu makan sehari. Dihina, dicaci maki, oh itu sudah sering saya makan. Saya nikmati. Tetapi saya punya Tuhan Yesus yang bisa menguatkan. Yang percaya katakan amin. Kok sampai hari saya berdiri dengan kuat. Karena saya punya Tuhan yang menguatkan, saya ini lemah. Tapi saya punya Tuhan yang kuat yang menguatkan saya. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu saudara, kalau hari ini engkau yang lemah, datang di kamarmu, tutup kunci rapat kamarmu, dan berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Saat engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turut tangan. Saat engkau bersujud, maka seharian engkau akan kuat untuk berdiri. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, berbicara tentang doa, ini kalau saya lihat ada yang lajang-lajang. Saya boleh cerita bagaimana kehidupan asmara saya. Saudara, saya punya rumus jodoh saudara. Rumus jodoh adalah engkau akan dipertemukan dengan orang yang mendoakan engkau atau yang engkau doakan. Ya, jadi orang yang engkau doakan dan orang yang mendoakan engkau diam-diam. Dalam kasus saya saudara, ternyata istri saya itu sejak 2017 itu sering mendoakan saya diam-diam. Dia follow Instagram saya, dia ikuti pelayanan saya dan dia sering doakan saya diam-diam. Jadi sebelum jadi istri saya sudah menjadi pendoa syafaat buat saya. Oh haleluya saudara. Dan 2015 ternyata Bapak Gembala juga pernah berkata kepada keluarga istri saya, nanti ini tak pek mantu. Ternyata betulan saudara. Tahun 2019 ketika saya waktu itu lajang saudara, saya masih fokus dalam pelayanan, saya fokus mengembangkan diri saya. Tiba-tiba saya dikenalkan dengan seorang gadis. Saya lihat fotonya di Instagram, rasa yang tidak pernah ada itu muncul saudara. Wah, ada setruman yang gitu ya. Oh, saya yakin ini dari Tuhan. Saya doakan saudara. Saya ketemu dengan dia. Ya, saya waktu itu pelayanan di Betani Manyar, kayak khotbah di Betani Manyar. Saya ngomong di mobil. Ya, saya langsung to the point. Saya nggak lebay di kafe ada gitar-gitaran, enggak saudara. Saya langsung ngomong, saya cari seorang istri, maukah engkau menjadi istriku? Wow. Terus dia berkata, iya aku tak doa dulu. Wow. Jawabannya itu loh saudara, tak doa dulu. Singkat cerita, ya 3 hari kemudian, wow. Jadi saya 7 hari menunggu untuk bertemu, 3 hari jawaban daripada kepastian daripada calon istri saya atau sekarang istri saya ini. Ya jadi angkanya Alkitabiah 7, 3, wow. Nah, hari ketiga saudara, dia berkata bahwa saya siap untuk menjadi istrinya Gugu. Wow, ya kita boleh kasih tepuk tangan ya. Nah, karena saya pendeta, saya akan melayani jiwa-jiwa, saya akan melayani jemaat. Jadi kemungkinan saya mesti akan juga atur waktu buat keluarga, tapi saya juga pasti ada banyak pelayanan, tapi sebisa mungkin saya akan tetap juga utamakan keluarga saya. Ya, nah akhirnya saya datang saudara ke rumahnya, saya ketemu dengan calon mertua saya nggak bawa terang bulan, saya bawa kepastian. Lah terus saya bilang, Om, Tante, boleh nggak anaknya saya pinang? Nanti saya tukar dengan cucu yang lucu. Wah, saudara. Dan puji Tuhan, saya dapat restu. Bahkan kakek nenek istri saya berkata, setuju 1000%. Dan di situ kami atur tunangan dan pernikahan. Harusnya kami nikah 2021, tetapi karena COVID dimajukan 2020 karena situasi pandemi dunia pada saat itu ya. Dan saya percaya ternyata jodoh saya itu orang yang mendoakan saya diam-diam. Tetapi saudara juga mesti realistis. Ada orang bilang, pastor katanya mendoakan jodoh. Saya sudah doa, kok enggak jadi-jadi? Terus saya tanya, loh kamu doakan siapa? Ya itu saya doakan Lisa Blackpink. Lah ini saudara. Saya bilang ya gini deh, ngaca dulu deh. Lah maksud saya ya realistis ya. Kadang-kadang ya maksud saya saudara juga mesti tahu realita dan realistis saudara ya. Puji Tuhan. Nah sekarang kita lanjut lagi. Yakobus 5 ayat 16.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah 16b ini yang sering dipotong ayatnya ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar. Saudara, saya mau tanya, mungkin hari ini ada saudara doa, sepertinya doa saya kok tidak dijawab Tuhan, kok sepertinya doa saya dijawab tidak oleh Tuhan, kenapa? Bisa jadi saudara belum menjadi orang yang benar. Karena kalau orang benar, besar kuasanya doanya. Nah pertanyaan, apakah saudara sudah hidup benar? Kalau saudara belum hidup benar, sukar untuk Tuhan menolong saudara. Saudara masih hidup dalam perjinahan, saudara masih hidup dalam perselingkuhan, saudara masih hidup dalam hidup najis, saudara masih hidup dalam hidup yang tidak benar. Firman Tuhan dengan jelas katakan, orang benar. Nah saudara, ada orang bertanya loh, kalau Pastor Samuel doa, Pastor Yoel doa, kok sepertinya manjur ya? Tapi kok saya doa, sama-sama doa kok gak manjur? Ya saya akan tanya balik, bisa jadi engkau belum jadi orang benar. Pastor Samuel, saya, kita betul-betul menjaga hidup agar berkenan di hadapan Tuhan. Di gereja ini, keuangan transparan. Kita belajar untuk bisa dipercaya. Saudara bisa cek laporan keuangan, ada tim keuangan yang ngecek. Dari jemaat yang ngecek. Ya, kita belajar jujur di hadapan Tuhan, tanpa tuduhan. Itu benar. Ya saudara. Nah kalau saudara jadi orang benar, maka saya percaya doa saudara akan berkuasa. Yang percaya katakan amin. Saya beri contoh saudara. Saya beberapa bulan ini saya olahraga, saya jalan pagi karena saya diet, saya olahraga. Setiap hari 15.000 sampai 20.000 langkah. Tadi pagi saya bangun jam 3 doa, jam 4 saya sudah keluar rumah, sampai jam 6 2 jam saya jalan keliling rumah sudah sekitar hampir 10.000. Nanti 5.000 saya lanjutkan lagi sore saudara. Nah saya selama berapa bulan ini saya jalan sehat, saya ketemu orang yang juga jalan sama saya sering ketemu 3 bulan 4 bulan saya jalan, perut saya hilang, orang itu perutnya masih ada, bahkan lebih besar. Nah jalannya sama, doanya sama, tetapi ternyata pola hidupnya yang beda. Tetapi ternyata pola makannya yang beda. Ada orang olahraga rajin, tapi habis olahraga pecel 2 piring, es teler 2 piring, 2 mangkok, peyek sama kerupuk masih dicocol pakai bumbu kacang. Keluaran sama masuknya lebih banyak masuknya. Saudara nangkep poin saya? Jadi jangan-jangan doa saudara tidak berkuasa karena hidup saudara belum benar. Saya percaya sampai detik ini saudara, kalau saudara hidup benar, maka doa saudara akan berkuasa. Yang percaya katakan amin. Oh iya, saya adalah hamba Tuhan yang akan mengingatkan untuk hidup kudus, hidup suci, dan hidup berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan. Sudah terlalu sering mimbar ini dipakai untuk apa? Untuk acting. Kelihatannya suci, tapi di luar gimana hidupnya. Tetapi saya mau belajar di hadapan Tuhan. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar. Ya saudara. Saya beri contoh lagi saudara, ilustrasi yang mudah. Saudara kalau di bidang usaha, ada yang namanya utang modal, betul ya saudara? Untuk memperlebar usaha saudara. Nah biasanya bank atau pihak terkait akan mengecek track record saudara. Apakah saudara kalau ngutang bayar apa tidak, bisnisnya lancar apa tidak, betul? Nah ketika track record saudara baik, kira-kira bank akan pinjamkan utangnya untuk modalnya untuk saudara? Pasti, karena percaya mereka bahwa uang itu akan kembali. Tapi kalau saudara datang, saya mau ngutang buat beli mobil, padahal mobil nilainya turun. Buat beli tas mahal, buat beli ini, ya elah konsumtif sekali. Banyak hari ini orang jatuh miskin karena kepengen terlihat kaya. Saudara, doa itu juga membuat saudara untuk banyak bersyukur dan punya rasa cukup. Saya bersyukur hari ini karena saya menjadi hamba Tuhan, saya menjadi pendeta, maka saya harus punya rasa cukup. Paling mudah, apa yang saya pakai hari ini saudara. Saya pakai jam tangan, ini merek Casio, 150.000. Baju pendeta, kolar ini 200.000, saya beli online. Celana saya beli online, produk lokal 150, berapa itu? 150, 200, 500. Sepatu saya beli lokal 300, gak sampai sejuta di tubuh saya. Karena saya mau apa yang saya pakai tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi saudara tidak akan pernah lihat saya akan pakai Rolex, gak mungkin saudara. Nah kalau saudara pengusaha mau pakai barang mewah silakan. Memang itu untuk kredibel saudara, bahwa saudara adalah pengusaha.
Tapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, kalau baju 100.000 sudah oke, kenapa harus 1 juta? Kita hitung-hitungan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau baju 1 juta sama 100.000, kalau saya pakai 100.000, bukankah 900.000 lainnya bisa dipakai untuk ngasih makan orang dan nolong orang? Betul apa betul? Doa membuat kita punya rasa cukup. Membuat kita punya rasa syukur. Banyak orang Kristen hari ini yang susah untuk bersyukur. Karena apa? Jarang doa. Kalau orang konseling kepada saya akan bertanya, sudahkah engkau doa? Belum Pak. Nah itu problemnya. Sudahkah engkau baca Alkitab? Belum Pak. Nah itu problemnya. Sudah memuji menyembah nama Tuhan? Belum. Nah itu problemnya. Paulus dan Silas ketika dia masuk dalam penjara. Dia di penjara karena memberitakan Injil loh. Bukan karena dia buat kriminal loh. Tapi dia memuji di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Terjadi gempa dan terbukalah gembok-gembok dan terbukalah borgol-borgol itu saudara. Saudara, saya percaya bahwa doa itu adalah gaya hidup. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya sering ya di dalam pelayanan saya juga terus berdoa, Tuhan, belas kasihan Tuhan ada buat gereja ini. Jemaat-jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan saudara sudah melihat banyak mujizat demi mujizat terjadi di tempat ini. Yang mustahil menjadi mungkin. Karena ketika saya bersujud sekali lagi saya kasih contoh kepada saudara supaya saudara tahu kehidupan doa. Saya berkata, Tuhan, saya bukan berdoa untuk diri saya. Tetapi Tuhan, saya berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin masih berkekurangan. Berkatilah mereka Tuhan. Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan saudara, ketika kita berdoa, kita percaya dengan hati yang sungguh, dengan hidup yang benar, maka niscaya mujizat itu menjadi nyata dan yang percaya katakan amin. Saya mau berikan kesaksian saudara sebelum kita akan lanjut membahas tentang satu tokoh Alkitab. Kemarin malam ada seorang anak muda saudara yang datang bernama Grace. Boleh ditampilkan screenshotnya saudara. Dia menghubungi saya 9 Oktober saudara. Ya saya bacakan. Selamat sore Pastor Yoel, bisa telepon untuk didoakan. Ini di Instagram. Saya berkata, selamat sore Grace, bisa tapi jam 7:30 malam. Karena saya ada agenda pelayanan. Dia katakan, baik kok Yoel mau minta doa karena mata saya agak blur dan ada panic attack. Saya merasa deg-degan, lemas dan cemas. Semoga mata saya kembali normal. Kalau mata saya kembali normal, saya sembuh dari penyakit saya. Saat kok Yoel khotbah, maka saya mau bersaksi. 9 Oktober. Saya telepon dia, ada audio call di situ. Saya berkata bahwa mujizat masih terjadi. Dan saudara kemarin malam, Grace datang di tempat ini. Dan dia menyaksikan bahwa dia mengalami kesembuhan. Kita lihat videonya. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat videonya, mata blur yang disembuhkan. Kemarin malam kejadiannya, silakan ditampilkan. Bagi Yesus, tak ada yang mustahil. Bagi Yesus. Ya, boleh namanya siapa? Perkenalkan nama saya Grace. Ya, Grace. Umur saya 20 tahun. Saya tanggal 9 Oktober kemarin sempat DM ke Koyoel. Ya. Saya bilang kalau mata saya itu blur. Ya. Lalu kayak ada bercak-bercak hitam gitu dan dibuat naik turun tangga itu pusing. Ya. Terus kayak kehilangan keseimbangan. Ya. Tapi kemarin sempat cek ke Malang Eye Center, Ya. itu dokter bilangnya normal. Dan waktu malam itu, waktu doa untuk saya, itu mata saya sudah disembuhkan. Sudah oleh disembuhkan. Tuhan Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Ini sudah enakan juga ya? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu buat Grace. Jadi kesaksian maju di dalam Tuhan. Haleluya. Bagi Yesus kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, biar hidup kita terus mujizat terjadi. Saya berdoa Tuhan kemana saya melangkah. Kemarin di Pontianak mujizat terjadi. Di sini pun nanti juga ada waktu kita ada altar call. Saya percaya saudara yang datang dengan sakit, bahkan selagi saudara duduk. Kemarin juga ada duduk pun mengalami mujizat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda ajaib, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Saudara, itu salah satu doa saya. Saya mau hadirat Tuhan ada dalam hidup saya. Kemanapun saya melangkah, mujizat demi mujizat terjadi. Besok saudara dukung dan doakan jam 11 siang saya akan turun ke alun-alun, stasiun dan tugu sekitarnya. Saya akan berdoa, juga rekan-rekan full time akan ikut. Saya akan berdoa bagi orang-orang yang sakit di pinggir jalan. Dan saudara tinggal tunggu reportasenya. Saya percaya bahwa mujizat demi mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan saya percaya Kota Malang akan dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi menuju ke sana saudara, saudara harus hidup benar. Saudara harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan seorang tidak akan bisa melihat Allah. Bahkan Allah tidak bisa hadir dalam hidupnya. Sebab itu kita penting untuk jaga kekudusan. Kalau ada saudara hari ini yang masih hidup dalam zina, saya mau katakan bertobat selagi masih ada waktu. Kalau hari ini ada saudara yang hidup dalam cara keuangan yang kotor, saya katakan bertobat masih ada waktu untuk saudara. Untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa penting Bapak Gembala? Saya mengingatkan terus hidup benar, hidup benar. Karena apa? Karena ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Yesus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara, terkadang masalah itu hadir supaya hidup saudara berubah. Saya banyak ketemu dengan orang yang punya masalah karena dia bermasalah. Maka saudara harus rubah hidup saudara. Lagu ini berkata, asalku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan buka jalan. Kalau ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara bisa melihat di tempat ini mujizat demi mujizat terjadi, pembangunan bisa terjadi. Karena pemimpin-pemimpin Bapak Gembala, saya dan pemimpin-pemimpin yang ada, kita belajar untuk hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Yang tahu Tuhan, Tuhan yang melihat. Maka saudara hiduplah jangan karena dilihat orang, tapi hiduplah karena mata Tuhan melihat saudara dan saya. Ketika orang tidak melihat saudara. Lanjut saudara. Ayat selanjutnya Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Perhatikan, sama seperti saudara dan saya. Tetapi apa bedanya? Dia bersungguh-sungguh dalam doa. Banyak orang minta instan, banyak orang minta proses, minta instan, minta langsung tanpa mau proses. Banyak protes tapi gak mau proses. Elia berdoa bersungguh-sungguh. Apa yang dia doakan? Dia doanya sepele saudara. Bukan sepele, dia minta doanya itu singkat, padat, jelas. Dia minta supaya hujan jangan turun. Maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Ayat 18. Dan dia berkata, turun hujan. Dan hujan pun turun dan bumi
panen, mengeluarkan buahnya. Masalahnya, banyak saya temukan orang Kristen kalau doa bertili-tili, kepanjangan gak ada poinnya. Contoh, doa makan ya. Kok saya doa makan tuh pendek aja. Tuhan Yesus, kami mau makan, minum, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman. Menjadi kekuatan jasmani rohani kami. Kami siap makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, singkat. Tapi kan banyak. Tuhan Yesus, kami mau makan. Oh, kami teringat dengan janda-janda. Oh, kami teringat dengan fakir miskin. Oh, AO, rawone wis keburu keringetan, saudara. Makan ya doa makan, udah. Kalau mau panjang doa syafaat. Betul nggak? Kita doa ini sok dramatis. Kalau saya singkat, sembuh, sehat, mujizat terjadi. Tapi kan biasanya doa kan pakai bahasa-bahasa yang, oh Tuhan, biarkan tembaga-tembaga besi terhancurkan. Wawe gitu saudara. Kepanjangan. Saya ajar pelayan Tuhan, doa itu singkat. Yang penting sungguh-sungguh. Aku percaya mujizat, saya kok doakan orang sakit, sembuh, sehat, mujizat terjadi. Kalaupun ada yang parah dan berangkat saudara, saya mau tetap katakan, kematian di dalam Yesus tidak sia-sia. Karena orang yang meninggal di dalam Yesus, sorga sudah menjadi bagiannya. Di sorga tidak ada sakit. Di sorga tidak ada penderitaan. Di sorga tidak ada tatap tangis. Di sorga yang ada adalah kemuliaan Tuhan. Ya saudara. Di sorga nanti pakai baju putih. Atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara tahu tempat tujuannya adalah sorga, saudara gak akan takut dalam hidup ini. Saya tidak takut dalam hidup ini, kenapa? Karena tujuan akhirnya sorga. Ketika percaya Yesus, maka sorga menjadi tujuan akhir. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Ayat ini menceritakan tentang Elia yang depresi. Hari ini mungkin banyak orang yang depresi karena masalah ekonomi, karena mungkin masalah keluarga, mungkin masalah asmara saudara. Elia mengalami depresi dan saya mau katakan, bunuh diri bukanlah solusi. Kita akan belajar dari Elia bagaimana cara mengatasi depresi. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Dan nanti saya akan tutup dengan kesaksian-kesaksian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perial Elia membunuh sebuah nabi Baal itu dengan pedang, ayat 2. Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa daripada mereka yang kau bunuh. Ayat yang ketiga, maka takutlah Elia. Lalu Elia kabur, saudara, lari. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin mati, saudara. Bahkan dia berkata, Tuhan, cukup ambil nyawaku. Dia depresi, saudara. Kalau saudara depresi, yang pertama harus saudara lakukan doa. Dia berkata apa? Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima, nah ini perhatikan saudara. Sesudah ia terbaring tidur di bawah pohon. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia berkata, bangunlah dan ayat ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, cuman kurang STMJ-nya saudara. Jadi roti bakar itu sudah ada sejak zaman dulu saudara. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia makan dan minum. Kemudian tidur lagi saudara. Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan, nah kalau ada kata malaikat Tuhan di perjanjian lama itu adalah Kristofani, yaitu Yesus. Yesus sendiri yang hadir. Datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi saudara, bagaimana secara Alkitabiah mengatasi depresi? 1, jadi tidur, makan. Makan, minum. Keselak nanti gak minum saudara. Tidur, makan, minum. Tidur, makan, minum. Saya saudara, kalau ada pergumulan yang berat, saudara kan gak tahu. Karena saya bawa pergumulan saya di hadapan Tuhan. Saya tidur saudara. Pagi-pagi sudah ada telur goreng. Loh iya saudara.
Ya karena kalau saya pagi makan telur goreng saudara. Ya protein pada pagi hari. Loh iya. Coba saudara, Elia loh tidur, bangun. Dari yang depresi mau bunuh diri. Sampai bisa jalan 40 hari 40 malam. Kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan siapa? Maka saudara, saya ingatkan, saya sudah melayani 8 loh. Saya tidak anti psikolog, anti psikiater ya saudara. Tapi saya cuma mau ingatkan, kita punya Tuhan Yesus, dokter segala dokter. Yang bisa nolong saudara dan saya. Dia 24 jam kali 7 hari bisa dengarkan keluhan-keluhan kita. Jadi saudara, hari ini kalau saudara punya masalah, jawabannya apa? Duh, itu kalau depresi Pak, salah banter meneh ya. Kalau Pak Tri nih, Pak Tri, kamera mana biar ya. Jadi kalau ada masalah kita kalau depresi tidur. Haleluya. Nah itu saudara ya. Doa juga ya. Nah itu. Jadi kalau ada masalah doa. Wes ya, jangan curhat di sosmed. Di WA, Facebook. Aduh, kok seneng tuh curhat di sosmed. Apa seluruh dunia harus tahu saudara punya masalah ya? Apa seluruh dunia harus ngerti gitu kondisi saudara? Enggak semua orang itu seneng kalau saudara bahagia. Ada yang seneng kalau saudara sengsara. Perhatikan, itulah dunia, kejamnya dunia. Tapi hari ini ada Tuhan, namanya Yesus Kristus, yang siap mendengar keluhan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya mau tutup dengan 3 video kesaksian sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Ya, saudara, kemarin malam ada seorang ibu, namanya Ibu Rini. 2 minggu yang lalu tangannya sakit kecekluk saudara, sudah ke kertek-kertek saudara. Ya, tapi kemarin malam Kristus, jadi ada kertek, Kristus menyembuhkan bahunya. Kita lihat sama-sama bahu lengan yang disembuhkan. Dia tidak maju ke depan, tapi di kursi dia duduk. Imannya bangkit, kesembuhan terjadi. Boleh ditampilkan bahu yang disembuhkan, doa kiri yang disembuhkan. Saya mau tanya, jangan takut, jangan malu. Siapa saudara yang duduk, saudara ngalami kesembuhan, boleh angkat tangan, boleh bersaksi. Ibu, wow, boleh dibantu mikrofon, kamera, boleh siap. Dengan ibu siapa, boleh cerita sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana. Silakan ibu. Ya, ibu yang silakan ibu. Ya, silakan. Bagaimana ibu? Puji Tuhan, Puji saya Tuhan. namanya Rini. Ya. Saya hampir 2 bulan yang lalu, saya sementara duduk di jok depan, saya mau nutup pintu yang di belakang. Ya. Ya. Setelah saya nutup itu, ternyata lengan saya ini sakit ya. Iya. Terus tempat karena tidak sembuh-sembuh, akhirnya Sabtu yang lalu saya ke tukang pijat Ya. yang dikeretek itu ya. Tapi Keretek-keretek. ternyata sampai hari ini, Ya. ya sampai hari ini tangan itu masih sakit. Ya, jadi Ya. kalau untuk ngangkat tidak kuat, kalau untuk gerak itu sangat sakit. Ya. Lalu? Tapi puji Tuhan, sementara saya berdoa di tempat, tapi Tuhan jamah. Ya. Haleluya. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Boleh digerakkan Bu, tangannya permisi Bu, boleh digerakkan. Nah awalnya nggak bisa Bu ya, sakit. Ya. Tapi ini nggak sakit Bu ya. Tidak sakit. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk Terima tangan buat kasih, Tuhan Yesus. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bu Rini, Tuhan semua berkat. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saudara, video kedua. Saudara, ada seorang anak muda jemaat di tempat ini, kena pisau jarinya saudara, tendonnya putus saudara. Menurut dokter nggak bisa ditekuk lagi. Tetapi ketika kejadian, dia minta tolong didoakan. Saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang bisa memperbarui organ, yang bisa menyembuhkan. Dan kita lihat tendon putus yang disembuhkan. Puji Tuhan, Shalom, Jemaat Mega Church Betania Setaya Malang. Hari ini setelah ibadah mujizat, tanggal 6 Oktober 2024, hari Minggu, kita mendengar ada kesaksian kesembuhan dari seorang putra, namanya siapa? Harley juga bersama dengan ibunya, ibunya Ibu Widuri, betul ya Bu ya? Nah, Harley boleh cerita, nanti juga Ibu akan tambahkan ya. Silakan, apa yang dialami, terus bagaimana? Oke, jadi pada tanggal 5 September lalu, Ya. aku itu saat praktek nanas itu tanganku kena pisau, Ya. jadi hampir membuat orang tuaku kaget semua, Ya. tendonnya. kena Tendon. tendonnya. Lalu habis itu minggu berikutnya pernah didoakan Koyoel Ya. semoga cepat sembuh. Ya. Lalu minggu ketiganya itu udah dokter udah mencabut semua paku-paku di bagian sini Ya. dan puji Tuhan Kak, Puji Tuhan. perintahnya dokter
udah bisa kena air, udah bisa Wow. melakukan aktivitas normal Wow, seperti mungkin biasa. boleh ditunjukkan kepada jemaat Jadi ini yang mana awalnya itu? awalnya ini kan tendonnya putus dan Iya. nggak boleh ditekuk. Sekarang Iya. udah bisa nekuk. Wow, Udah bisa dahsyat. nekuk. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Harley? Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin Ibu Widuri mau menambahkan, silakan Ibu. Iya, jadi waktu itu dokter yang menangani Harley adalah spesialis bedah plastik. Baik. Jadi bukan hanya bedah gitu. Baik. Dokter sendiri juga dengan pengalamannya dia menyatakan bahwa resiko terburuk itu tidak bisa ruas ketiga tidak bisa dilipat gitu. Itu resiko baik. terburuk. Tapi ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi waktu kontrol kedua ininya sudah agak begini, kontrol udah bisa melipat gini gitu. Wow. Sebenarnya Harley mau kesaksian minggu kemarin. Iya, iya, Tapi iya, iya. kayaknya Pastor Yuel lagi sibuk, jadi nggak bisa Lah, ini gitu. Jadi ketemunya hari sembuh ini baru dan hari waktu ini. di luar tadi. Iya. Saya ketemu Harley, terus saya bilang, Harley gimana? Wah ini puji Tuhan, mujizat. Iya, Terus saya ajak gitu. kesaksian supaya Iya. jadi berkat bagi jemaat. Betul, Puji betul. Tuhan. Iya. Terima kasih Ibu Widuri, Iya. terima kasih Harley. Ya, terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, dokter segala dokter, bisa menyembuhkan. Sekali lagi boleh ditunjukkan Harley yang tadi katanya nggak bisa Iya. ditekuk menjadi bisa ditekuk dalam nama Ini Yesus. Karena tendonnya putus. Karena tendonnya putus. Tapi bisa Ruas ditekuk. ketiga pun juga bisa melipat dengan normal. Wow, ruas ketiga bisa juga. Iya. Dahsyat. Haleluya. Iya. Saya Tuhan percaya Yesus baik. Tuhan Iya. Yesus baik. Iya. Saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan, bersama Yesus pasti bisa, dan mujizat kesembuhan masih terjadi sampai detik ini. Tuhan Yesus memberkati. Selalu andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang pemusik dan worship leader boleh kembali ke tempat. Saya tutup dengan kesaksian terakhir, saudara. Ada seorang bapak namanya Pak Andri, saudara. Bulan lalu, bulan September, 2 bulan lalu berarti, di punggungnya ada benjolan, saudara. Saya doakan, saya rasa betul sebesar bakpao, saudara. Dia sudah ke dokter. Dan menurut dokter harus dioperasi dan biayanya nggak murah. 45 sampai 50 juta. Itu bukan uang sedikit, saudara. Tapi dia teringat, saya punya Yesus, dokter segala dokter, tabib segala tabib yang sanggup menyembuhkan. Dia datang di namanya Yestoria Revival. Dan saudara, kayak saya kasih judul kesaksian ini, benjolan yang dioperasi oleh Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan, benjolan yang dioperasi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Mega Church Betania Setia Malang. Hari ini Minggu, tanggal 20 Oktober setelah ibadah Raya 3, saya berjumpa dengan seorang bapak bernama Pak Andri. Dan kita akan mendengar apa kesaksian mujizat kesembuhan yang telah dialaminya. Silakan, Pak. Ya, puji Tuhan, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah menyembuhkan benjolan di belakang saya, yang dimana saya harus operasi, tapi setelah saya menghadiri ibadah Revival. itu langsung dalam waktu paling lama seminggu itu udah hilang. Wow. Saya tidak perlu operasi lagi. Wow. Itu udah hilang semuanya. Jadi terima kasih. Dahsyat. Hari ini benar-benar puncaknya, saya misalkan saya udah sembuh, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andri. Nanti kita akan melihat video karena saya akan dikirim videonya bagaimana proses-prosesnya juga pada saat malam ketika doa itu. Kita masih percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus, dokter segala dokter, tabib segala tabib. Dia bisa mengoperasi, dia bisa menyembuhkan kita. Dan tetap percaya, tetap setia. Dan saya percaya sampai detik ini mujizat kesembuhan masih terjadi. Bersama Yesus pasti bisa. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini saudara, waktu saya mendoakan, saya rasa betul di bagian kanan daripada Pak Andri itu benjolnya itu besar. Saat ku memuliakan Nah, di paus namamu. sebesar ini saudara, ini gede sekali saudara, seperti Pak Pau ya. Lanjut. Kaulah pengharapanku. Di paus, ini chat dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit di Malang, 45 sampai 50 juta biayanya. Tetapi saudara, kita lihat Tuhan Yesus yang operasi. Lanjut video. Padamu ku percaya, walau Dalam seminggu hilang, tiada saudara. dasar, Kita boleh kasih tepuk tangan buat bagiku kemuliaan nama Tuhan. berharap. Haleluya, haleluya. Ya, ini ada KKR mujizat kesembuhan saudara ya. Mujizat. Saudara, bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Untuk saudara bisa ngalami itu harus hidup benar. Saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan.
Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, sepertinya tidak cukup untuk altar call. Tetapi selesai ibadah, kalau saudara ada yang mau didoakan, saya siap melayani saudara. Tetapi saya percaya, walaupun tidak altar call, saudara selagi duduk yang datang dengan sakit jasmani atau sakit rohani, saudara sudah mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Iman saudara yang menyembuhkan, iman saudara yang menyelamatkan, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus.